Apa itu gemoy itu? Oh. Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, kau kira kau hebat ya? Nih, gue kasih lu tang. Lagi ngecek gue, ini gimana reaksi gue, kan gitu. Ternyata itu, saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga berbuat, berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu. Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Ya kan? Kita tuh kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita kurang hargai, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya. Kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati untuk republik ini. Prajurit siap mati, masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih disiplinmu, dan kalau dia gugur kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anak. Kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang-kadang sulit? Pemimpin kita berbuat yang baik, kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya nggak mengerti. Saya heran kadang-kadang ya. Apalagi maaf politisi di Indonesia kadang-kadang agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gaduh-gaduh, gak jelas, bingung saya, ya kan? Kasih tangan, berjuang kita, indah kita. Ya kan? Dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari ini, boleh ya? Enggak, Mas Kaisang? Sebelum saya dilempar sepatu, saya nggak keluar dari sini. Jadi kan begitu, ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin yang besarkan kita, ya kan? Beri kesempatan kepada kita, yang memberi pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan? Kalau kita di tentara, ya, bintang, kita tuh saya kira manusia yang waras, yang biasa, yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita, kita hormat sebagai mentor kita hormat sebagai terhadap pemimpin-pemimpin kita yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. Saya tidak bisa lupa itu, semua komandan saya, tidak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi jenderal, bekas komandan saya masih kolonel, saya tetap hormat, saya tetap
tunduk, saya tetap sayang, saya mengabdi kepada dia. Tapi mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting aku bisa, boleh saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih kepada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu, ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti, saya tidak paham. Terus terang saja, saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu. Dan kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia. Silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki. Apakah kau akan memilih pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, atau yang lain? Itu hak rakyat kita sepenuhnya. Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, ya. Anak muda, ya kan? Ada yang mengatakan dinasti, politik, dinasti apa ya? Di politik dan di semua bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana orang bilang Prabowo, ya itu anaknya Sumitro, bener. Itu cucunya Margono, bener. Tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya. Saya berterima kasih. Mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang kalau ada seorang putra ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu. Terlalu muda. Tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Jadi yang benar yang mana? Enak aja, yang benar lo aja berarti, ya kan? Kalau lo boleh, kalau kita nggak boleh. Enak aja, ya kan? Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita, program kita. Kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati, berkeyakinan Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi. Jadi kalau ada pihak yang mau maju minta mandat dari rakyat tapi tidak mendukung hilirisasi, dia sesungguhnya mendukung Indonesia terjajah terus menerus, saudara-saudara sekalian.
Jadi kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu dengan isu ini, isu itu, ya kan? Terlalu muda, terlalu tua, apalagi dinasti ini, dinasti itu. Jangan itu. Fokus pilihan kepada rakyat. Kita hilangkan kemiskinan, kita jamin kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bersama Prabowo Gibran. Bukan Prabowo sebagai individu, bukan Gibran sebagai individu, Prabowo sebagai simbol, Gibran sebagai simbol. Dua kekuatan merah putih menjadi satu. Saudara-saudara, kita optimis, kita masa depan anak-anak Indonesia, masa depannya gemilang. Kita akan membentuk suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang terbaik, tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang. Yang terbaik itulah yang akan kita cari untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Masa depan kita gemilang, saudara-saudara. Negara kita kaya, kekayaan harus di tangan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kami adalah jembatan, kami rela diinjek agar generasi muda akan maju membawa Indonesia menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa di mana tidak ada kemiskinan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo boleh tetap berada di atas panggung, Bapak. Ya. Oke, Valdo Maldini. Siap, Aisyah Grey. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Tapi rasanya